Di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Sumedang inilah Eri Erwanto, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, membudidayakan ulat Jerman. Di rumahnya, Eri memanfaatkan sepenggal rumah untuk beternak ulat Jerman, yang awal ia kenal dari seorang kakak tingkat yang sedang melakukan penelitian. Nama saya Eri Erwanto, kuliah di Peternakan Universitas Padjadjaran. Kalau dulu itu saya dari senior saya kebetulan ada yang penelitiannya soal ulat Jerman, itu di kandang di Ciparanje, terus kebetulan itu di kandang kelinci, saya main ke sana. Terus orangnya itu udah beres, udah mau pulang lagi ke kampung halamannya, makanya ini saya beli. Dulu tuh saya beli itu kalau nggak salah 100 ekoran gitu. Harganya itu 200 kalau nggak salah. Per ekornya 2.000. Nah, untuk yang itu tuh awal mau masuk kuliah semester 3 kalau nggak salah. Itu tuh bulan Agustus. Bukan tanpa alasan, Eri Erwanto mau membudidayakan. Selain keadaan, ternyata potensi secara ekonomi dari hasil beternak ulat Jerman ternyata cukup menjanjikan. Saya tuh awalnya tuh saya nggak mau ini ternak, tapi saya nggak ada pilihan lain, tuh cuman ada ini. Terus ya udahlah, bisa di lahan yang sempit, ukuran 2x3 kalau nggak salah, ini tuh setengah lah kalau nggak salah. Itu bisa gimana ya, bisa ngasilin yang lumayan kalau menurut saya. Dalam membudidayakan ulat Jerman, bukan berarti Eri tidak menemui hambatan. Eri mendapat dukungan baik dari orang tua, teman sesama peternak tatkala hasil ternaknya ini mengalami gagal panen, serta dukungan dari pihak kampus secara keilmuan. Yang utama itu sih yang membantu saya dari orang tua saya ya. Terus kemudian yang ya saya banyak sharing sama teman-teman saya ya, kebetulan itu pada peternak juga, ada yang bisnis juga. Jadi saya kalau lagi down terus ulat nggak kejual atau pada kosong gagal panen, saya larinya ya main ke teman saya buat ya, ternyata semuanya juga pasti ada kendalanya gitu. Kalau dukungan dari kampus itu sih banyak ya, dari literaturnya saya dikasih jalannya, terus buat ke ininya sih gimana ya, lebih ke ya keilmuan. Ulat Jerman merupakan serangga dengan kelompok kumbang, dengan metamorfosis sempurna, serta memiliki nama latin Zopobas morio. Dia termasuk serangga dan kelompok serangganya itu adalah kumbang. Jadi serangga kan ada kupu-kupu, ada kumbang atau yang lainnya gitu kan. Dia kelompoknya kumbang. Dan serangga ini mempunyai metamorfosis yang sempurna. Dia metamorfosisnya sempurna, artinya dia mempunyai 4 tahapan, keseluruhan tahapan dalam metamorfosis serangga. Pertama, dari keadaan mulai dari telur, dia akan berubah menjadi larva, kemudian dari larva menjadi pupa, dan dari pupa kemudian akan menjadi dewasa, kumbang, berupa kumbang. Keluar menjadi kumbang dewasa ini, tapi nggak langsung hitam warnanya ya. Ya, jadi baru masih putih, merah, putih dulu, coklat, kemudian hitam. merah, coklat, hitam. Nah, kumbang masing-masing tahapannya setelah kumbang itu dewasa, kemudian ada jantan dan betina, dia akan melakukan perkawinan, mating, lalu dia akan menghasilkan telur. Telurnya itu kecil-kecil sekali tentunya, tapi bisa secara fisik bisa kelihatan langsung sebenarnya. Hanya memang biasanya karena dia tersimpan di tempat-tempat yang tersembunyi di antara makanan-makanannya, di antara tempat-tempat yang tersembunyi, yang terhindar dari matahari, maka dia biasanya hampir nggak kelihatan gitu ya secara kasat mata. Tapi kalau diperhatikan bisa dilihat, dan telur itu nanti akan mempunyai lama durasi hidup, lamanya itu sampai menetas ya sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu dia akan berubah menjadi larva. Larva dari kecil sampai besar itu dia akan berkali-kali mengalami
proses pelepasan atau molting istilahnya, pelepasan ganti kulit ya, ganti kulit karena memang si larva ini dia akan terbatasi pertumbuhannya ketika kulitnya menjadi keras. Jadi ketika yang masih muda, yang masih baru molting itu, dia akan warnanya putih, lama-lama menjadi coklat, coklat tua, terus kemudian agak menghitam gitu ya. Nah, dalam keadaan menghitam itu dia terbatas pertumbuhannya. Dia artinya sudah tidak bisa bertumbuh lagi. Nah, untuk tumbuh ke tahap berikutnya dia harus melepaskan kulit itu. Jadi ganti kulit itu dia lepaskan, molting. Setelah itu dia akan putih kembali seluruh tubuhnya. Nah, itu dalam keadaan masih lunak dan dia bisa tumbuh. Jadi pada saat itu tumbuh sampai nanti kira-kira ada 2 atau 3 hari sekali dia molting. Jadi dalam proses kondisi sebelum mengeras itu dia masih bisa tumbuh. Nah, itu bisa berkali-kali sampai dia dewasa. Umur larva itu kira-kira sampai 4 bulan atau lebih, itu bisa masih panjang dia umurnya. Kemudian setelah itu dia akan mengalami menjadi pupa. Pupa itu dia kondisinya dorman, dia tidak makan lagi. Jadi pada saat fase makannya itu pada saat larva, kemudian nanti setelah itu dewasa. Jadi pada saat telur dan pada saat dia pupa, dia tidak makan. Dia tapi masih bisa bergerak-gerak, pupanya masih bisa bergerak-gerak. Jadi kalau kita pegang dia akan bergerak, merespon gitu ya. Tapi dia pasif dan tidak makan. Kemudian setelah itu 2 minggu menjadi pupa, dia akan berubah menjadi dewasa. Eklosi dari pupanya keluar, kemudian dia akan berubah dari warnanya pertama kira-kira putih tua, putih ya, kemudian nanti menjadi krem, coklat, memerah sampai hitam. Nanti si dewasanya yang sudah dewasa dan siap untuk kawin itu sudah hitam seperti itu. Jadi itu perjalanannya. Ulat Jerman itu dinamai ulat Jerman karena asalnya memang dari Jerman itunya, apa namanya, mungkin dikenalnya orang Indonesia dari Jerman, ulat tersebut dari Jerman. Ada satu lagi adiknya atau Tenebrio molitor atau ulat Hong Kong, dia disebutnya ulat Hong Kong gitu kan. Ya itu asal usul persisnya seperti apa, tapi yang jelas ada kaitannya dengan asosiasi aja gitu, sepertinya itu asosiasi bahwa pertama kali disebutnya di sana seperti mungkin tanaman yang lain ada pepaya Bangkok apa-apa gitu kan, seperti itulah. Ya, nama Latin ulat Jerman itu Zophobas morio gitu. Zophobas morio ya.